Pada Microsoft Word, kita sediakan judul bab seperti pendahuluan, landasan teori, dan kesimpulan. Munculkan navigation pane dari menu view, checklist pada navigation pane. Selanjutnya kita sorot teks ini. Dari menu home, gunakan multi-level list untuk penomoran. Kemudian masukkan heading 2 untuk subjudul, seperti pada bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah. Pada landasan teori, contohnya di sini kita gunakan teori 1 dan teori 2. Kita klik kanan pada heading 1, modify. Gunakan Time News Roman berukuran 14 untuk judul, tebal dan berwarna hitam. Berikutnya akan diletakkan di tengah dan spasi 1,5. Pada bagian sudut kanan bawah dari kotak dialog ini ada format, kita atur paragraf. Di indent and spacing, kita berikan jarak afternya 20. Kemudian pindah ke line and page break. Di sini kita checklist pada page break before agar bab ini mempunyai halaman masing-masing. Kemudian untuk penomoran, atur melalui format numbering, define new number format, ketiklah bab pada number format ini, gunakan style Romawi, ketik bab, dan hilangkan titik jika ada titik pada penomoran bab ini. Hilangkan titiknya dan oke. Nah, pendahuluan sudah mempunyai bab 1. Untuk subbab, kita edit heading 2, modify, berikan huruf Time News Roman ukuran 12, tebal, hitam, kemudian tetap rata kiri dan spasi 1,5. Oke. Untuk penomoran dari subjudul ini, di sini mengikuti judul dari bab 1 menggunakan Romawi. Kita atur agar kembali ke bentuk angka melalui multi-level list ini, define new multi-level list. Pada kotak dialog ini, gunakan tombol more yang ada di kiri bawah kotak dialog dan checklist pada legal style numbering. Maka penomoran sudah berganti menjadi angka. Kita pindahkan subbab yang kedua seperti rumusan masalah ke halaman berikutnya dan juga teori 2 ke halaman berikutnya. Untuk pengaturan judul bab, kita ingin membuat bab 1 ini berada di atas dan pendahuluan berada di bawah bab 1. Untuk memisahkan bab 1 dan pendahuluan, gunakan Shift Enter. Kemudian sorot dan aturlah hanging indent dan first line indent yang ada di ruler yang ada di atas. Kalau ruler ini tidak muncul, munculkan melalui menu view, checklist pada ruler. Tarik hanging indent dan majukan first line indent agar bab 1 pas berada di tengah pendahuluan. Lanjut dengan landasan teori, Shift Enter, sorot, tarik mundur hanging indent dan majukan first line indent. Untuk kesimpulan, Shift Enter, sorot, mundurkan hanging indent dan majukan first line indent. Kita kembali ke pendahuluan. Pastikan titik sisip berada di bagian paling awal pendahuluan, kemudian kita Ctrl Enter untuk memindahkan pendahuluan ke halaman berikutnya karena kita akan tambahkan daftar isi dan halaman awal. Jika di sini berubah, kita tinggal Shift Enter lagi. Untuk halaman pembuka, letakkan titik sisip di awal halaman, gunakan rata tengah. Kita gunakan heading 1, misalnya halaman awal adalah cover. Untuk menghilangkan penomoran bab, nonaktifkan numbering.
Kita lanjutkan ke halaman berikutnya dengan Ctrl Enter untuk halaman pengesahan. Lanjut ke halaman berikutnya untuk kata pengantar. Ctrl Enter untuk daftar gambar. Pada daftar isi, kita enter untuk pindah baris. Kemudian kita masukkan daftar isi untuk outline ini. Dari menu References, gunakan Table of Content. Pilih perintah Custom Table of Content. Modify. Untuk Table of Content 1, kita modifikasi dengan modal Times New Roman 12, tebal, berwarna hitam, rata kiri dan spasi 1. Table of Content 2, modify, Times New Roman 12, tidak tebal, rata kiri dan spasi 1. Oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai daftar isi. Pada pembuatan outline di sini sudah lengkap, ada cover, halaman pengesahan, dan kita sudah memasukkan daftar isi. Mari lanjutkan ke tutorial berikutnya mengenai pengaturan nomor halaman.